Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema sisi paralel zaman Noah dan Lot itu sama dengan kondisi keadaan yang ada saat ini. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini, yaitu Bapak Arif Utomo, Malangan 2 RT 1 RW 6 Magelang Selatan. Bisa berdiri Pak? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Bapak Yahweh memberkati. Iya, puji Bapak Yahweh. Ya. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan tentang sisi paralel atau ada kesamaan antara zamannya Noah dan zamannya Lot sama dengan hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam kitab Lukas, pasal 17 ayat 26 sampai 29, demikianlah bunyinya. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini. Sampai waktu Noah masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini sangat jelas ditunjukkan tentang sisi paralel dari zamannya Noah dan Lot seperti pada zaman sekarang. Saya akan memberi renungan ini dengan tema atau pembahasan yang sedikit berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Jadi apa saja sih kesamaannya saudara-saudara? Ini saya ambil intisarinya saja. Saya menemukan cukup banyak kemiripan antara zaman Noah, zaman Lot, dan zaman sekarang. Yang pertama kita lihat bahwa orang tidak lagi berpikir akan kerohanian. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, kalau saudara lihat, di sana sangat jelas sekali dikatakan, dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Noah. Kalau kita lihat, saudara-saudara, pada zaman Noah, itu orang tidak peduli dengan yang namanya kerohanian. Orang tidak mau berurusan dengan Tuhan. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, sekalipun Lot itu sudah memperingatkan. Sebetulnya kita harus melihat bahwa Bapak Yahweh itu sangat mengasihi, menyayangi kita sekalian. Kalau saudara lihat di gambar itu, saudara melihat di sana ada gedung gereja yang dibakar. Sekarang kalau dipertanyakan, terus kesalahan gereja atau orang-orang percaya, itu kesalahannya di mana? Mereka tidak bikin atau tidak menjadi teroris, mereka juga tidak bikin kerusuhan, yang ada hanya nyanyi-nyanyi, dengar firman. Kan di dalam kehidupan orang-orang percaya seperti itu, saudara. Dia juga tidak bikin ormas, lalu bikin kerusuhan, rusak negara, juga tidak. Nah, di sini kita perlu melihat bagaimana spirit yang ada
yang menguasai orang-orang. Sehingga orang yang mau dekat kepada Tuhan itu dilarang. Mereka punya kepercayaan sendiri, kalau dilarang juga ngamuk, saudara. Mereka punya kepercayaan sendiri, dikritik, ngamuk. Tapi kalau mereka ngkritik dan ngobrak-ngabrik, itu dianggap berjasa. Ini otak kebalik, saudara. Ya. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus tahu itu. Di dalam perjalanan kehidupan kita, orang tidak lagi peduli yang namanya kerohanian. Dan saya katakan kalau kita bisa kumpul di tempat ini bersama-sama seperti ini, itu karena Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk bisa datang di tempat ini. Saudara bisa saja rekreasi, bisa saja jalan-jalan, atau mungkin hanya tiduran di rumah. Tetapi kenapa bisa mau datang ke tempat ini? Karena Roh Kudus memberikan dorongan untuk bisa bersama-sama berkumpul. Kemudian yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, Tuhan itu tidak peduli berapapun jumlahnya. Seperti kita ketahui bahwa keselamatan orang-orang yang masuk ke dalam bahtera itu hanya 8 orang. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa minoritas itu selalu dianggap salah. Tetapi ternyata kalau kita lihat di zaman Noah, cukup 8 orang, seluruh manusia mengalami kehancuran. Seluruh manusia mengalami kebinasaan. Jadi, jangan sampai saudara berpikir bahwa, kita sedikit bagaimana ya? Tuhan itu tidak butuh banyak dan tidak butuh sedikit. Yang Tuhan butuhkan itu adalah ketaatan. Apakah kita bisa tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap berdiri teguh di dalam iman? Ini yang Tuhan butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan itu begitu peduli dengan manusia. Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, saudara akan temukan di sana bahwa bumi ini sudah rusak oleh kekerasan. Bumi ini sudah rusak oleh karena kerusakan moral. Dan bumi ini juga sudah rusak karena saudara tentu tahu pada masa itu ada manusia-manusia raksasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya Tuhan ingin memperbaharui bumi ini agar supaya bumi istilahnya itu di-reset kembali, disetting ulang. Kalau sudah banyak gangguan, ya lebih baik disetting ulang. Sama seperti komputer. Kalau komputer itu sudah sering mengalami gangguan, ya lebih baik disetting ulang. Mungkin Windows-nya diganti, atau mungkin hard disk-nya diperbesar, ya, memorinya diperbesar, macam-macam cara, saudara. Tapi tujuan utamanya adalah memulihkan, membersihkan. Jadi, kalau di sini yang saya fokuskan adalah jumlah. Mungkin orang berpikir bahwa jumlah yang sedikit, Tuhan berpikir, aduh kok jumlahnya sedikit, aku tunggu deh. Tidak. Kalau Tuhan sudah berfirman, waktunya tiba, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kemudian, saudara lihat, Tuhan memberikan kesempatan untuk orang-orang pada zaman Noah itu bertobat. Tidak tanggung-tanggung, lama Noah memberitakan kebenaran, keselamatan, itu 120 tahun. Ya, 120 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan. Tetapi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, manusia
tidak peduli dengan kerohanian. Nah, kalau Tuhan memberikan kesempatan sampai 120 tahun, artinya ada batas waktu. Cepat atau lambat, waktu kita pasti akan sampai. Jangan sia-siakan, saudara. Sekali waktu saya pernah duduk sendiri dan merenungkan bahwa ketika nanti Tuhan panggil, kecuali kalau rapture ya, berarti kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tetapi ketika belum rapture dan kita harus kembali, maka saya tidak bisa membawa orang sedekat apapun dengan saya. Apakah yang namanya istri, anak, cucu, menantu? Tidak. Masing-masing punya panggilannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana seandainya Tuhan memanggil kita malam nanti? Atau Tuhan sudah kasih tahu nih, malam nanti kamu harus pulang. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memuaskan kehidupan kita untuk diri kita? Ataukah kita akan pergunakan waktu yang sangat pendek itu untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan? Sehingga di saat-saat terakhir, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan saat terakhir justru kita mendukakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menyadari waktu yang sekarang itu berjalan dengan sangat cepat. Mungkin saya nyebutnya bukan jalan lagi, tetapi berlari. Saya tidak tahu apakah saudara merasakan atau tidak. Kira-kira saudara rasa nggak waktu itu cepat sekali? Cepat sekali saudara, saya merenung, saya bandingkan dulu waktu saya kecil, sepertinya waktu itu berjalan lambat. Tapi kalau sekarang, waktu itu berlari dengan luar biasa cepatnya. Kita 1 minggu saja, cepatnya luar biasa, apalagi saya. Saya kalau nyiapin khotbah itu rasanya, waduh, belum apa-apa sudah harus nyiapin lagi, seminggu 3 kali lagi. Nah, oleh karena itu, pada saat ini saya fokuskan. Jikalau waktu berlari dengan cepat, yang jadi pertanyaan adalah, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Berapa lama kita menjadi orang percaya? Berapa orang yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Kadangkala kalau kita merenungkan, saudara-saudara, saya di sini sudah 2 tahun misalnya. Tetapi kita perlu menanyakan pada diri kita. Lalu berapa orang yang sudah saya bawa untuk saya diselamatkan? Saya katakan kita itu bukan beragama loh. Kita itu betul-betul ingin supaya sekali waktu kita mati, kita selamat, saudara. Waktu yang terus berlari dengan cepat, kadangkala kita pergunakan dengan cara yang sia-sia. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti misalnya main game. Kenapa tidak saudara pakai untuk belajar? Kenapa tidak saudara pakai untuk baca kitab suci? Kenapa kita tidak pakai untuk merenungkan firman Tuhan? Tapi kalau sudah bermain game, seharian penuh, betahnya luar biasa. Tapi kalau disuruh baca kitab suci, suruh ibadah, waduh malasnya minta ampun. Sementara waktu terus berlalu. Kita tidak bisa mundur 1 detik pun, saudara. Saya dulu termasuk penggemar game, yaitu game Call of Duty. Ya, tetapi ketika saya merasa, wah kalau saya main game terus kayak gini, repot. Sehingga game yang saya sukai pun saya hapus. Saya ingin fokus pelayanan dengan sungguh-sungguh. Karena saya menyadari waktu yang sedemikian cepat, saya harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, saudara-saudara, yang berikutnya yang keempat, Tuhan
itu memanggil semua binatang-binatang. Mereka yang menerima panggilan, tetapi hanya yang mau merunduk yang boleh masuk. Kalau saudara perhatikan, ada kemiripan ya antara zaman Noah dengan zaman sekarang. Binatang-binatang itu simbol dari orang-orang Goyim atau bangsa-bangsa di luar Israel. Dan saudara tahu, waktu Tuhan perintahkan Noah untuk membuat bahtera, lalu Tuhan katakan, sekarang kamu sampaikan berita keselamatan ini kepada manusia. Ternyata tidak satupun orang yang mau menerima keselamatan itu. Mungkin kita akan berkata, wah kalau gitu berarti penginjilannya Noah gagal. Tidak gagal. Manusia itu diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Tetapi ternyata manusia punya pilihannya sendiri, yaitu menolak Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, ya sudah, kalau manusia tidak mau menerima, bagikan keselamatan ini kepada binatang-binatang. Menurut kebudayaan Israel pada zaman Yesua, orang-orang Goyim itu dianggap binatang, saudara-saudara. Saudara mungkin masih ingat ketika Yesua menguji seorang perempuan sampai dia berkata anjing. Nah, itu artinya Yesua sedang menguji menurut budaya pada masa itu. Tetapi bedanya, kalau orang pada masa itu hanya menghina, tetapi Yesua memberikan mujizat kepada orang itu. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Di dalam kitab suci, kalau saudara baca di dalam Sefer Hayasher atau kitab Yasher, pasal 6 ayat 3 sampai 4, saya bacakan. Karena kitab Yasher ini lebih detail dari kitab Bereshit atau Kejadian. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Maka Yahweh membawa pada keesokan harinya hewan-hewan, binatang liar dan unggas datang dalam jumlah besar dan mengelilingi bahtera. Kalau saya berhenti sampai di sini, ini ibarat seperti orang-orang yang mau menerima keselamatan. Binatang-binatang itu dibawa sendiri oleh Tuhan. Namun demikian, tidak semua binatang itu mau merunduk. Kalau saudara baca ayat 4 dikatakan, Noah pergi dan menempatkan dirinya di pintu bahtera. Jadi bahteranya besar, Noah itu berdiri di depan pintu. Dan dari semua makhluk yang merundukkan badan di depannya, dia bawa masuk ke dalam bahtera. Dan semua yang berdiri di hadapannya, dia tinggalkan di bumi. Jadi saya bisa membayangkan ketika Noah itu berdiri di depan pintu bahtera, itu banyak sekali binatang yang datang. Sama seperti sekarang ada ayat yang berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang apa? Yang dipilih adalah orang-orang yang mau merunduk, orang yang mau tunduk. Lalu pertanyaannya, tunduk apa? Nah, di sini saudara, kita mulai terus maju bergerak. Dulu kita tidak mengenal nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, tetapi kita mau merunduk. Kita mau taat bahwa Tuhannya orang Israel itu bernama Yahweh. Kita mau tunduk. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang itu mau tunduk dengan nama Bapa Yahweh? Ternyata tidak, saudara. Banyak sekali orang-orang yang sampai hari ini terang-terangan menolak nama Bapa Yahweh. Nama kudus, nama yang maha suci. Ditolak. Padahal mereka berseru-seru haleluya.
Haleluya itu artinya pujilah Yah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Saya seringkali bertanya kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Saya tanya, kamu tahu nggak artinya haleluya? Oh tahu. Apa? Pujilah Tuhan, katanya. Nah ini salah, saudara. Haleluya itu bukan pujilah Tuhan. Haleluya itu pujilah, Yahnya itu bukan Tuhan. Yahnya itu nama Yahweh, saudara. Nah, apakah dengan nama Bapa dan Yeshua HaMashiach sudah selesai? Ternyata tidak. Masih terus yang intinya adalah mau nggak merundukkan badan kembali ke pola kitab suci kita. Sehingga muncullah terjadi yang namanya pemulihan segala sesuatu. Semua dipulihkan, saudara. Apa yang dipulihkan? Nama Bapa Yahweh dan Yeshua. Apalagi hari raya yang pada waktu itu kita juga tidak tahu. Kita bahkan tidak pernah punya jam ibadah di hari Sabat. Tetapi sekarang kita punya ibadah hari Sabat dan kita juga punya atau bisa mengikuti 7 hari raya dengan lengkap. Itu pun masih disuruh merunduk lagi. Mau nggak tunduk kepada Torah? Karena selama Yeshua ada di dalam dunia ini, yang Yeshua beritakan itu adalah Torah, saudara. Jangan pernah berpikir satupun di antara kita yang mengatakan Yeshua memberitakan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Kitab-kitab itu belum ada. Ketika Yeshua ada di dunia ini, yang dia beritakan adalah Torah. Makanya Yeshua disebut sebagai Torah Chaim. Yeshua disebut Moreh atau guru Torah yang dipanggil dengan sebutan Rabi. Kemarin hari Sabat saya sudah terangkan kepada saudara tentang jenjang pendidikan Yeshua dari kecil hingga sampai usia 30 tahun yang mulai menjabat sebagai imam, yang menjabat sebagai Mesias. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, orang bisa saja percaya kepada Bapa Yahweh dan Yeshua, tetapi belum tentu mau tunduk pada Torah. Makanya saya katakan, banyak orang yang mengatakan Torah sudah tidak berlaku, tetapi kok mereka mau terima perpuluhan. Perpuluhan itu Torah, saudara. Jadi konsep merundukkan badan ini, zaman Noah sampai sekarang masih terus. Makanya saya ini termasuk seorang pembelajar, saudara. Seorang pencari. Karena saya menyadari bahwa kebenaran itu tidak berhenti sampai di sini. Tuhan akan kembali singkapkan kebenaran-kebenaran yang lain yang masih menjadi sebuah misteri dan rahasia. Oleh karena itu jangan sampai kita berpikir, yang penting saya panggil Yahweh Yeshua cukup. Tidak, kita terus bergerak terus, saudara. Kemudian kita lihat yang kelima. Di dalam kitab suci dikatakan mereka makan dan minum. Sekarang pertanyaannya adalah, apa kesalahan orang makan? Apa kesalahan orang minum? Enggak ada kesalahan. Tetapi di situ Tuhan mulai ajarkan kita untuk makan dengan makanan yang kosher. Ayo, saya mau tanya kepada saudara, siapa yang masih suka makan beginian? Ada nggak kira-kira di sini, saudara? Oh, nggak ada. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Saya dulu suka loh makan ini, saudara. Ya. Apalagi istri saya kalau bikin masakan ini, wow, luar biasa. Tapi sekarang saya harus berhenti, saudara. Saya sudah tidak boleh lagi karena kitab suci mengajarkan untuk kita makan dengan makanan gaya Torah. Amin, Bapak Ibu. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, kadang orang suka tanya sama saya dulu begini,
Lah kalau tidak boleh, kenapa Tuhan menciptakan binatang-binatang itu? Itu sebetulnya yang pertama adalah untuk ekosistem. Tahu ekosistem, saudara? Untuk bagian pembersihan. Ya. Kemudian di samping itu, Tuhan juga menghendaki supaya manusia itu menjadi sehat, saudara. Kenapa sih kok orang tidak boleh makan kerang? Kalau kita lihat, kerang itu ada di dasar. Dan itu banyak mengandung merkuri, yang itu bisa mendatangkan penyakit kanker, saudara. Saya tidak akan berbicara secara detail tentang makanan, karena saya pernah sampaikan kepada saudara. Itu makan dan minum. Apa salahnya? Salahnya adalah makan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini saudara paham nggak kira-kira masalah makanan itu di kitab Imamat pasal berapa? Pasal 11. Orang bilang, oh itu kan perjanjian lama, perjanjian baru sudah enggak. Bahkan ada yang mengatakan, coba tuh lihat waktu Petrus, ya. Petrus itu ditunjukkan kain. Petrus atau siapa ya? Betul nggak Petrus ya? Nah, waktu itu ditunjukkan kain putih yang isinya apa? Binatang-binatang najis, bukan? Lalu ada suara, apa yang kau katakan halal tidak boleh disebut najis. Apa yang dikatakan itu kosher tidak boleh nyatakan tidak kosher. Sebetulnya ayat-ayat itu tidak berbicara tentang makanan, saudara. Itu bicara tentang bangsa-bangsa. Karena waktu itu kan si Petrus disuruh berdoa untuk seorang yang bernama siapa? Cornelius, saudara-saudara. Saya berharap saudara bisa ikutin saya, jangan terlalu banyak ngantuk, saudara-saudara. Ya, sekalipun masih pagi. Ya. Petrus disuruh berdoa untuk mendoakan Cornelius. Cornelius itu bangsa lain, bukan bangsa Israel, saudara. Dan Petrus waktu itu menolak, nggak mau itu orang kafir gitu, itu bangsa lain. Tetapi Tuhan tunjukkan penglihatan kain putih, itu bicara tentang bangsa-bangsa, bukan makanan, saudara. Loh, kenapa kok itu Tuhan seolah-olah ngomong seperti makanan? Itu untuk perbandingan bahwa bangsa-bangsa yang disebut sebagai binatang itu, kalau Tuhan katakan mereka juga butuh keselamatan, tidak boleh kita jadi penghambatnya. Sampai di sini paham? Dan yang kedua, faktanya, apakah dengan munculnya kain putih yang berisi binatang najis, lalu Petrus juga makan makanan seperti ini? Tidak. Makanya itu artinya apa? Bukan bicara tentang makanan, Bapak Ibu. Jadi saya ingin supaya saudara bisa memahami. Kemudian yang keenam, mereka kawin dan dikawinkan. Loh, apa salahnya orang kawin, saudara? Salahnya di mana? Karena kesalahannya itu adalah seperti ini, saudara. Ya. Ini kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan, bahkan ada orang yang kawin sama anjing, sama binatang. Ya, ada yang sama anjing, ada yang kambing, dan ada yang sapi, saudara. Bahkan ada lagi orang yang kawin sama benda-benda. Saya pernah membaca di internet ada seorang perempuan yang kawin dengan Menara Eiffel. Ya itu fakta, saudara. Mungkin kita tertawa, tapi itu fakta. Ya. Terus ada orang yang kawin sama mobil, nggak tahu itu moralnya kenapa, saudara. Ini artinya zaman dulu itu dengan zaman sekarang sama atau tidak? Sama. Rusak moralnya, saudara.
Nah kalau seperti perempuan itu kawin sama anjing terus punya anak apa enggak itu ya? Ya itu urusan mereka lah, kita nggak perlu mikir terlalu jauh mumet saudara. Lebih baik kita renungkan bersama, oh ini kerusakan moral. Dan ternyata prediksi saya salah saudara. Dulu saya pernah berkata, tidak ada itu anjing sama kucing kawin, nggak ada itu anjing menyetubuhi kucing, nggak ada. Tapi ternyata sekarang ada, saudara. Bahkan anjing yang menyetubuhi ayam pun ada. Saudara bisa lihat di internet, saudara. Jadi ternyata kerusakan moral ini tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga sampai ke binatang. Ternyata anjing laki dengan anjing laki kawin pun ada sekarang, saudara. Jadi saya dulu pernah ngomong mana ada, ternyata salah, saudara. Sekarang betul-betul rusak moralnya di dunia ini. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, Bapak Ibu. Saya nggak tahu perasaan orang-orang itu seperti apa ya. Laki seneng sama laki. Iya itu saudara. Nggak mudeng saya. Perempuan seneng sama perempuan. Ya mungkin kalau saya sebut ini ada sedikit kelainan ya. Tapi ya sudah, suruh bagaimana lagi. Karena jangan sampai kitalah yang menjadi pelaku-pelakunya. Bahkan sekarang ini saudara di Amerika, itu secara hukum sudah dilegalkan. Parah sekali saudara. Jadi kalau sampai ada gereja yang tidak mau mengawinkan laki dengan laki, maka orang itu bisa lapor kepada polisi dan gereja itu ditutup. Pendetanya ditangkap masuk penjara. Makanya dengan munculnya undang-undang LGBT itu dibebaskan, maka jangan heran kalau nanti ada perkawinan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau di Indonesia, kita harus berani menolak. Amin. Berani nggak kira-kira saudara? Sekalipun itu dilegalkan, kita tolak. Karena nggak mungkin misalnya saya bilang, ya saya kawinkan Bapak Atin Martino dengan saudara Robi misalnya. Nggak mungkin saudara. Ya, itu lucu saudara. Itu aneh sekali saudara. Tapi ya memang itu sekarang. Dan saudara tahu kemarin saya lihat lagi di Arab Saudi juga sama saudara. Padahal setahu saya Arab Saudi itu kan Islamnya kuat sekali ya. Itu tegas sekali, tapi faktanya ada saudara. Saya pernah dapat fotonya melalui WA. Saya kemarin mau tak cari kok lupa, tak taruh di mana. Bayangkan saudara. Ini kerusakan moral sudah kemana-mana. Di Indonesia ada nggak kira-kira? Banyak sekarang. Dan mereka sudah berani terang-terangan loh. Saya bilang ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Ya. Terus yang berikutnya. Menjual dan membeli. Lalu salahnya apa menjual dan membeli saudara? Tentu ada penjualan, pembelian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Menjual apa ini? Narkoba, saudara. Di Indonesia ini hukuman narkoba semakin berat, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan pernah sekalipun menjamah benda maksiat ini. Sekali saudara menjamah, habis kekayaan saudara. Dan kita akan mendekam di penjara sangat lama. Orang-orang yang katanya menjadi penegak hukum,
ternyata juga banyak yang memakai. Itu oknum-oknumnya itu juga ngaco semua, saudara. Maka saya katakan jangan sekali-kali berani menjamah benda ini. Karena saya pernah punya satu teman, saudara. Waktu itu dia ketangkap dan dia masuk penjara. Sekali waktu dia datang ke sini dan dia berkata, Pak Lukas, saya baru pulang dari penjara. Saya bingung, saudara. Lu pulang dari penjara bagaimana? Saya ditangkap polisi, saya di penjara. Kalau nggak salah 7 tahun apa? 7 tahun. Terus, ya saya mau minta tolong saya dikasih uang mau pulang. Oh ya? Terus saya mau tanya, kamu sudah memberitahu sama istrimu, anakmu? Istri saya sudah lari sama orang lain, Pak. Terus, mobilmu, rumahmu bagaimana? Sudah kontal. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Padahal orang itu punya 2 rumah, 1 mobil. Tapi kontal semua. Hilang sudah. Karena berurusan dengan narkoba. Mereka hanya menjamah saja tadinya. Saya bilang, kenapa sih kok kamu bisa terlibat kayak beginian tuh kenapa? Ya saya waktu itu cuman diiming-imingi sama temen. Katanya, kamu coba deh ini. Nanti kalau misalkan kamu ketagihan, nanti aku punya banyak kok, nanti tak kasih. Dia coba, saudara. Ternyata dia ketagihan dan minta lagi, tidak boleh. Akibatnya dia bukan cuma sebagai pemakai, tetapi juga sebagai pengedar. Itu kekayaan habis loh, saudara, nggak main-main. Dia cuman ketemu saya cuma merunduk, dia bilang, Tuhan ampuni saya. Saya bilang, Tuhan sudah mengampuni kamu. Sekarang yang terpenting, jangan kamu berani sekali lagi mencoba menjamah benda maksiat itu. Kamu sudah ngerasain ya, kekayaanmu habis total. Istrimu juga lari sama orang lain. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa. Jadi bertobat saja. Kalau kita masih bisa kumpul bersama keluarga, itu adalah anugerah yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Amin. Ya. Kemudian kita lihat yang dimaksud dengan menanam dan membangun. Lalu apa salahnya menanam dan membangun? Ternyata kesalahannya adalah jikalau menanam itu untuk kesombongan. Menanam itu kan bukan cuma tumbuh-tumbuhan, betul nggak Bapak Ibu? Menanam saham bisa nggak? Bisa. Tapi ketika dia berhasil menjadi sombong. Membangun menjadi sombong. Seolah-olah aku hebat, aku luar biasa. Orang membangun salah atau tidak? Halo? Tidak. Orang menanam juga tidak salah. Tapi kalau sudah mengubah sikap hati saudara, itu yang salah. Kalau sudah mengubah hidup saudara, itu yang salah. Maka saya katakan zaman Noah, zaman Lot itu sama persis dengan zaman kita. Itu ada warning ya, menanam dan membangun. Kawin dan dikawinkan. Salahnya di mana? Tentu ada kesalahan yang tidak diterangkan secara eksplisit atau secara detail. Maka saya menerangkan yang disebut menanam dan membangun itu hanya untuk kesombongan. Sekarang ini kan banyak konten-konten YouTube, saudara. Seolah-olah hendak mau pamer tentang kekayaan. Saya sering nonton itu video-video pendek. Orang dihina, ternyata dia adalah seorang direktur yang punya kedudukan tinggi. Orang dihina, ternyata dia adalah orang terkaya di negeri itu.
Seolah-olah kenapa orang bisa menghina orang lain, itu hanya untuk menunjukkan aku orang kaya. Saya mau tanya, orang kaya itu salah atau benar? Orang kaya salah atau tidak? Oh tidak, saudara. Tapi kalau karena kekayaan itu kamu menjadi sombong, itu yang salah, saudara. Orang kaya itu tidak salah. Kalau orang miskin, hidupnya akan sengsara, dia mau apa-apa nggak bisa. Tapi kalau kaya lalu menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tidak peduli, itu yang bahaya di hadapan Tuhan. Saya bahkan mengatakan bahwa kesombongan ini merambah ke dunia kerohanian. Sampai-sampai kira-kira sekitar 5 tahunan yang lalu, saya sering mendengar adanya pendeta berlomba-lomba untuk bisa beli pesawat jet. Lalu pertanyaannya, untuk apa pesawat jet, saudara? Kalau misalnya dia memang punya duit banyak, bukankah lebih baik kita bisa naik pesawat kelas utama, kelas bisnis? Kan sama. Kalau pesawat jet kita punya, itu parkirnya juga mahal. Jangan saudara pikir parkir pesawat itu cuma 2.000, 5.000. Itu pesawat kalau parkir di bandara itu mahal loh saudara. Sampai ratusan bahkan jutaan. Lalu untuk apa duit dihambur-hamburkan kayak begitu saudara? Kesombongan itulah yang saya katakan sebuah kesalahan yang fatal. Kita tentu tahu bahwa Lucifer, malaikat cahaya itu dibuang, itu juga karena kesombongannya. Jadi pertanyaannya adalah, siapkah hidup saudara untuk diberkati Bapa Yahweh? Amin. Tapi jangan sombong, saudara. Kita harus selalu berkata, Tuhan, buatlah aku selalu rendah hati. Nanti giliran pendeta sombong, kalau yang datang itu nggak bawa mobil, ya yang nemui pengerjanya. Tapi kalau yang datang itu bawa mobil, uangnya banyak, nanti ditemui, saudara. Di sini tidak berlaku. Di sini kita itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Sekarang yang ke-9. Nah, berita baiknya adalah Noah tetap tekun sekalipun mendapatkan ejekan dan hinaan. Kalau saudara lihat gambar ini, waduh, tragis sekali ya. Saya bayangkan waktu itu Noah dengan kayu-kayu yang sudah ditebangi, dia teriak-teriak, ayo saudara-saudara, saya mau bikin bahtera. Karena sebentar lagi bumi ini akan ditenggelamkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk kalian bisa selamat. Orang-orang mengejek, mencibir dengan berkata, Noh, kamu sudah terlalu tua, udah gila kali ya. Masa kamu bikin bahtera kok di atas gunung, yang bener aja. Kalau bikin bahtera itu di pantai, itu masih masuk akal. Tapi kalau bikin bahtera di gunung, itu saya katakan kamu sudah cara berpikir. Kamu sudah miring gaya berpikirmu. Terus yang lain akan mengatakan jangan ikut orang gila ini, ngawur. Udah tua lagi, macam-macam. Nah Bapak Ibu, hinaan, caci makian itu ternyata tidak membuat nyali dari Noah itu kecil. Tidak. Dia tetap yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya itu akan terjadi. Nah sekarang ini saya memberitakan keselamatan. Ayo percaya kepada Bapa Yahweh, kamu pasti akan selamat. Emangnya kami ini tidak mungkin selamat?
Kalau saudara ditanya bagaimana saudara? Misal datang, emangnya saya ini nggak selamat, nggak nyembah Bapak Yahweh? Iya ya, banyak iya saudara. Kalau saya katakan, kalau tidak menyembah Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, mustahil selamat. Amin. Kita harus tegas saudara. Karena pencipta langit dan bumi itu ya Bapak Yahweh. Bukan yang lain saudara. Nah ini yang saya katakan, kita mungkin diejek, kita mungkin diolok-olok, tapi kita tetap tekun. Biarkan nanti siapa yang tertawa paling akhir. Nanti kita akan tahu siapa yang bakal rapture. Sekalipun mereka memberitakan rapture, nanti mereka akan kecewa. Karena ternyata hanya orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah yang akan rapture. Dia akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Makanya saya perbaiki konsep kita, bukan hamba Tuhan. Kebanyakan kan orang sampai sekarang konsep hamba dan mempelai itu masih ngambang saudara. Konsep lama mengatakan bahwa, oh saya ini kan hamba Tuhan. Apakah betul Tuhan itu datang untuk hambanya? Tidak. Tuhan datang untuk mempelainya. Amin. Yesua datang untuk yang kedua kali juga menjemput mempelainya. Dan saudara lihat di dalam kitab Matius atau Matius 25, di sana diceritakan tentang adanya 10 anak darah, 10 perawan yang menantikan kedatangan siapa? Mempelainya, saudara. Dia datang bukan untuk hambanya, tapi untuk mempelainya. Terus ada yang mengatakan gini, lah kalau kita hambakan pelayanan, emangnya mempelai tidak bisa melayani? Justru kalau hamba, itu kalau melayani karena apa? Karena upah, betul. Tapi kalau mempelai dia melayani bukan karena upah, tapi karena cinta kasih. Nah ini yang saya katakan kita mesti benar saudara. Ya. Dan berita baiknya adalah Noah tetap tekun sekalipun mendapatkan ejekan. Kemudian yang berikutnya, ini kan mirip terus saudara. Maka saya katakan antara zaman Noah dengan Lot dan kita itu sama persis. Ya. Yang ke-10, adanya usaha setan untuk mengubah DNA manusia. Kalau saudara melihat di dalam kitab Henokh, ini sekarang kitab Henokh ya, kalau tadi kitab Yasar, ya, tapi ini kitab Henokh. Di pasal yang ke-6, ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Dan datanglah saat ketika anak-anak manusia telah berlipat ganda. Sehingga pada saat itu lahirlah bagi mereka putri-putri yang cantik dan rupawan. Ini adalah anak manusia ya. Dan para malaikat, anak-anak surga atau yang disebut dengan anak-anak Samaim, melihat dan menginginkan mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan memberi kita anak. Dan Semyasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, aku takut kalian tidak akan setuju untuk melakukan hal ini. Dan aku sendiri harus menerima hukuman untuk suatu dosa besar. Dan mereka semua menjawabnya dan berkata, marilah kita semua bersumpah dan mengikat diri kita dengan suatu kutukan bersama untuk tidak menghentikan rencana ini, tetapi untuk melakukannya
Lalu mereka semua bersumpah dan mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan jumlah mereka semuanya 200 orang. Dan yang turun pada masa Yared di puncak gunung Hermon. Dan mereka menyebutnya Gunung Hermon. Karena mereka telah bersumpah mengikat diri mereka dengan kutukan bersama atas sumpah itu. Dan inilah nama pemimpin-pemimpin mereka. Semiasa, pemimpin mereka. Arakiba, Ramel, Kakobel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Amalus, dan sebagainya, saudara. Itu 200 malaikat menyetubui perempuan-perempuan cantik. Sehingga akhirnya muncullah keturunan raksasa. Itu DNA-nya sudah berubah, saudara. Nah, di zaman sekarang juga begitu. Peristiwa kemarin, adanya si kopret itu, saudara, kan ada untuk mengubah DNA manusia menjadi apa? mRNA, saudara. Saya coba pancing saudara untuk bisa mengingat ya. Karena saya tidak bisa lama-lama cerita tentang hal ini di YouTube. Ya. Paling saya kasih tahu, jangan pernah menerima itu lagi, amin. Kalau saudara memang sudah pernah berdoa minta ampun dan katakan saya tidak akan mau, apapun resikonya, berani? Ya, harapan saya beraninya betul-betul bukan cuman di kehilat aja, tapi kalau di rumah pun harus berani, saudara. Itu gambar kecil di sebelah kanan bawah, itu mRNA, saudara. Itu mengubah, terang-terangan loh, DNA itu diubah menjadi mRNA. Itu saya nyebutnya DNA sintetis. Sama seperti zaman Noah. Itu muncul manusia-manusia raksasa. Dan itu pun DNA-nya sudah berubah. Rusak DNA-nya, saudara. Inilah keturunan Semiasa dan gerombolannya. Zaman Noah. Murka Tuhan, ya, hingga dunia ini ditenggelamkan oleh air bah. Kalau saudara membaca di kitab Henokh akan jauh lebih detail di situ. Bagaimana manusia-manusia raksasa ini tadinya makan tumbuh-tumbuhan, tapi lama-kelamaan tumbuh-tumbuhannya habis, maka manusialah yang dimakan. Sehingga banyak sekali perburuan manusia melawan raksasa dan raksasa melawan manusia. Sehingga pertumpahan darah itu terjadi terus-menerus setiap hari, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa setan itu berusaha untuk mengubah DNA manusia. Nah, kenapa kok DNA-nya itu dirubah? Karena DNA manusia itu persis seperti angka gematrianya nama Yahweh. Makanya ketika Bapa Yahweh berkata, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Kita itu fotokopinya Tuhan. Karena DNA kita itu persis dengan angka gematrianya nama Yahweh. Dan setan tidak suka itu. Setan berusaha untuk menghancurkan konsep ini sehingga manusia tidak lagi memiliki DNA yang sama dengan Tuhan. Tetapi saya katakan kita harus berani untuk menolak apapun resikonya. Amin, Bapak Ibu. Ini nanti akan ada lagi loh. Ayo, piye kowe? Ayo, gimana saudara? Akan ada lagi.
yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu tidak bisa bepergian. Gimana? Wah, ya eman-eman. Jadi kalau begitu, yang saya katakan tanda bilangan binatang itu bukan untuk kesehatan. Betul ya Bapak Ibu? Tapi untuk apa? Bepergian. Untuk pergi kemana? Ke mall. Pergi kemana? Ke luar negeri. Bukan untuk kesehatan. Buktinya apa? Lah orang yang sudah menerima tanda yang katanya kebal, kok masih pakai popok mulutnya? Iya toh Bapak Ibu? Kalau dia kebal, ngapain pakai popok? Makanya saya sempat menulis dua kata-kata untuk si popok. Saya bilang begini, ketika sakit cari oksigen, ketika sehat oksigennya ditutup, itu waras. Maksud ya saudara. Terus untuk yang psikopret itu, ya, tikus tidak akan pernah tahu kenapa ada keju gratis di depan rumahnya. Maksud gak kira-kira? Jadi tikus keluar dari lubang, wih ada keju gratis nih. Dimakanlah keju itu, begitu dimakan mati dia. Maka saya katakan, kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita bisa digoblokin, saudara. Dan bukan cuma itu saja, tetapi kita bisa ketakutan, diancam sana, ancam sini. Jangan pernah takut dengan ancaman, selama kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin? Ya. Kita kan punya pembela, ngapain kita takut? Sekarang kita lanjut. Yang ke-11, Noah melakukan firman Tuhan tepat seperti yang diperintahkan. Buktinya apa? Ukurannya tidak meleset dan asal-asalan. Artinya apa? Firman Tuhan itu tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan tidak diubah. Kalau saudara baca di dalam kitab Beresyit atau Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22, saya bacakan untuk saudara. Dan Noah melakukan seperti semua yang telah Elohim perintahkan kepadanya, demikianlah dia melakukannya. Dan waktu itu saudara, Noah diberitahu oleh Bapa Yahweh agar engkau membuat bahtera. Panjangnya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, tingginya sekian hasta. Kalau saya pakai hasta, saudara bingung, lebih baik pakai meter saja, kira-kira seperti itu. Panjang 133 meter, lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter, itu pun memiliki 3 lantai. Dan itu tepat loh mereka lakukan. Makanya saya katakan hati-hati di akhir zaman ini, setan berusaha untuk memelesetkan firman, sehingga orang melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan. Justru yang diperintahkan malah tidak dilakukan. Ya Bapak Ibu, makanya saya selalu mengatakan, kalau Anda ngomong seperti itu, ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada ayatnya, ngapain kita ikut? Lalu sumbernya dari mana? Paham ya Bapak Ibu? Nah sekarang coba kita lihat. Di dalam kitab yang ke-12 ya. Di ayat 14 dan 15 kitab Sefer Hayasar, itu dikatakan demikian saudara. Ini di kitab Sefer Hayasar ya, dikatakan demikian. Seluruh mata air di dasar samudera raya terbelah, dan jendela-jendela langit terbuka, dan hujan turun ke atas bumi 40 hari dan 40 malam. Noah dan seisi rumahnya
dan semua makhluk hidup yang ada bersamanya masuk ke dalam bahtera karena air bah, dan Yahweh menutupnya di dalam. Nah, ini apa ini saudara? Gambar apa itu? Halo? Oh, gambar bal. Ini gambar bola, betul? Tidak, kok saudara ditanya kok diam aja sih? Ayo kita interaksi, saya mau tanya. Ini gambar bola atau bukan? Bukan, gitu loh jawabnya yang banter saudara. Ya. Sekarang dari ayat itu pertanyaan saya, di mana jendela langitnya? Bingung nggak saudara? Iya toh? Di mana jendela langitnya? Nek bumi ini bunder kayak bola kayak gitu saudara. Ini kan bikinannya mata satu. Bikinannya mata satu kok dipercaya. Ya. Tapi sekarang saudara lihat. Nah ini. Ini kalau saudara baca kitab Yasar tadi bersama dengan kitab Bereshit pasal 7. Ya, coba kita lihat. Bereshit pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan demikian saudara. Sebentar ini. Bereshit pasal 7 ayat 11. Pada tahun ke-600 dalam kehidupan Noah, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, dan pada hari itu segala mata air samudera raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Nah itu tingkap-tingkap langitnya itu yang disebut dengan firmamen, saudara. Itu yang saya kasih tanda merah itu jendela langit terbuka. Nah saudara lihat atasnya itu kan ada air, saudara. Waters above the firmament. Itu artinya air di atas cakrawala. Di atasnya itu adalah tempat kediaman Bapa Yahweh. Cocok dengan firman Tuhan, saudara. Tapi kalau yang ini, gimana cocoknya? Di mana itu? Ya, bingung nggak, saudara? Kalau ini cocok. Makanya ada ayat di dalam kitab Bereshit atau Kejadian. Tuhan katakan apa? Tuhan itu memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Nah, yang ada di bawah itu air apa? Air laut. Yang di atas, nah itu di atasnya firmamen, saudara. Atau di atas cakrawala. Sampai hari ini masih banyak orang yang menentang, terserah. Tapi saya percaya apa yang ditulis oleh kitab suci. Dulu nggak pernah ada bumi bulat kayak bal, nggak ada, saudara. Tapi setelah mata satu Illuminati mulai menampakkan diri, wah muncullah bumi bulat, saudara-saudara. Makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus berhati-hati. Kalau kita lihat begitu datang bencana yang besar, kerusakannya lebih parah daripada kerusakan akibat tsunami di Jepang. Ya. Jadi kehancuran akibat tsunami di Jepang itu belum seberapa dibanding bencana air bah di zaman Noah. Lagian kalau tsunami di Jepang ya cuman Jepang saja yang hancur-hancuran porak-poranda kayak begitu. Tetapi kalau zaman Noah itu seluruh dunia, saudara. Bukan bencana lokal, bukan. Seluruh dunia dikum, ya, ditenggelamkan semua itu. Sampai manusia-manusia itu mati, saudara. Sekarang kita lihat yang ke-13. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Bereshit, ya, saya bacakan kitab Bereshit pasal 19.
ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan kalimatnya. Dan dia berkata, saudara-saudaraku, aku mohon janganlah berbuat jahat. Janganlah berbuat jahat. Perhatikan ya kalimat ini, janganlah berbuat jahat. Ayat 8, lihatlah sekarang, padaku ada 2 orang anak perempuan yang belum pernah mengenal pria. Biarlah aku membawa mereka keluar kepadamu dan perbuatlah mereka apa yang baik di matamu. Asalkan kamu tidak melakukan sesuatu pada orang-orang ini, karena dalam hal ini mereka datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tadi Lot bilang, ya, ini sekarang arahnya ke Lot ya saudara. Kalau tadi banyak bicara Noah, sekarang Lot. Lot pada waktu didatangi orang, dikatakan, aku lihat ada pria datang ke sini. Keluarkan mereka supaya aku pakai mereka. Perhatikan kalimat aku pakai mereka. Itu bahasa yang sebetulnya sudah diperhalus, saudara. Makanya saya katakan zaman Lot itu zaman kebejatan moral, saudara. Nah, pada waktu itu Lot keluar dan bilang apa? Aku mohon jangan berbuat jahat. Di rumahku itu masih ada seorang anak perempuan, 2 orang anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Sekarang tak kasih no kamu pakenen. Kira-kira itu jahat atau tidak? Jahat banget saudara. Ngomongnya aja jangan berbuat jahat, tapi dia sendiri berbuat jahat. Ini kan ngeri sekali saudara. Itu artinya orang tua yang tidak menghargai putrinya. Tidak bisa membedakan mana dosa, mana tidak. Makanya di situ saya highlight, aku mohon janganlah berbuat jahat, sementara dia sendiri melakukan kejahatan terhadap anak-anaknya. Masa anak perempuannya dicolke, mau diperkosa kayak mau diapain, ini otaknya di mana? Makanya saya katakan zaman sekarang itu sama. Orang sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sama mirip ini saudara. Dan sekarang kita lihat di pasal yang ke-14, poin 14. Nah, di sini kita melihat ada satu tokoh lagi yang bernama Abraham. Abraham itu pernah berdoa untuk kota Sodom agar supaya tidak dijungkir balikkan oleh Tuhan, tidak dibakar dengan api dan belerang. Dan di poin ini saya katakan inilah kekuatan doa. Doa Abraham untuk kota Sodom menunjukkan bahwa doa dan permohonan untuk orang lain dapat mempengaruhi keputusan Tuhan. Sayangnya pada waktu itu Abraham membatasi sampai berapa orang? 5 atau 10 ya? 10 saudara. Tuhan, kalau ada 10 orang benar, apakah engkau mau menjungkir balikkan kota Sodom? Tuhan bilang, aku tidak akan menjungkir balikkan untuk 10 orang itu. Cuman sayangnya Abraham berhenti di situ. Saya yakin kalau saja Abraham berkata, Tuhan bagaimana kalau ada 3 orang saja Tuhan? Apakah engkau akan menjungkir balikkan kota itu? Tentu Tuhan juga akan mengubah. Karena Tuhan itu saya katakan hatinya mudah luluh saudara. Apalagi yang berdoa, Abraham itu kekasihnya. Tetapi sayang sekali hanya dibatasi sampai 10. Tetapi setidak-tidaknya doa orang benar itu mengubah segalanya. Sama seperti kota Niniwe yang juga akan dijungkir balikkan oleh Tuhan. Tetapi akibat dari doa dari Yona,
Dan semua orang-orang yang ada di Niniwe, akibatnya keputusan Tuhan berubah. Jadi saat ini saya katakan, ketika kita ada dalam sebuah tantangan yang besar, jadikanlah doa sebagai senjata ampuh kita untuk menghadapi tantangan itu. Sekarang yang ke-15. Nah, di sini kita melihat lagi adanya pilihan pribadi. Lot memilih untuk tinggal di Sodom. Meskipun tahu kota ini sudah rusak. Ini mengajarkan bahwa pilihan kita memiliki konsekuensi. Saudara milih yang tepat, hasilnya akan tepat. Tapi kalau saudara memilih yang tidak tepat, hasilnya juga nggak tepat, saudara. Dan saya katakan, engkau memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, engkau sudah melakukan pilihan yang tepat. Jadi jangan tinggalkan, saudara. Jangan hanya karena ekonomi saudara meninggalkan Tuhan. Jangan hanya karena masalah perut saudara tinggalkan Tuhan. Mungkin saudara tidak mendapat pertolongan dari orang-orang yang ada di Kehilat. Jangan kita menghakimi, katanya kaya kok nggak bantu saya. Jangan begitu, saudara. Lalu kebetulan saat itu ada orang agama lain nolongin kita, lalu dia bilang, oh agamamu lebih baik ya. Ya udah aku tak pindah ke kamu saja. Ini kesalahan fatal. Kalau orang itu terbuka pikirannya, maka orang-orang di Kehilat bisa saja tidak memberikan pertolongan, tetapi pertolongan Tuhan dia bisa pakai siapa saja untuk nolongin kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi pilihan itu penting. Karena saudara salah memilih, saudara akan menderita. Pilihan sebagai suami istri juga penting. Jangan asal, wah aku tua, udah tua saya, kalau nggak kawin nanti dibilang jomblo abadi. Ya. Jangan begitu, lebih baik nggak kawin daripada kawin tapi tiap-tiap hari membasahi bantal dengan air mata. Ya. Sekarang yang ke-16. Kita bicara tentang istri Lot. Istri Lot ini yang terkenal adalah menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Ini menggambarkan bahwa setan itu selalu menyuruh kita untuk melihat masa lalu. Coba buktikan kalau saudara bertengkar, lah masa lalu yang nggak enak kan mesti diungkit-ungkit, betul nggak Bapak Ibu? Dulu. Kenapa sih kok harus dulu? Kenapa kita tidak berpikir masa depan? Karena setan berusaha untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Sama seperti bangsa Israel. Ketika dia sudah keluar dari Mesir dan ada bangsa-bangsa lain yang ikut, bangsa-bangsa itu mempengaruhi bangsa Israel sehingga berkata, kenapa kau bawa aku di padang gurun ini? Padahal aku di Mesir bisa makan bawang prei, bisa makan roti, bisa minum ini dan itu. Itu kan bukan bahasanya orang Israel, saudara. Itu bahasanya bangsa-bangsa yang ikut keluar. Karena bangsa Israel boro-boro makan enak. Orang dia dijadikan budak. Jadi setan berusaha untuk membawa kita kembali ke masa lalu. Tapi hari ini saya katakan, jangan pernah kita kembali ke masa lalu. Lihat ke depan, karena di depan itu ada pengharapan yang sangat luar biasa. Nah sekarang kita kembali ke masalah Noah yang ke-17 Bapak Ibu. Ya. Kita lihat adanya pemulihan. Setelah banjir, Yahweh memulai kembali
dengan Noah dan keluarganya. Jangan takut, serusak apapun, Tuhan itu sanggup memulihkannya. Hari ini, apakah ada yang rusak dalam kehidupan saudara? Apakah ekonomi saudara rusak? Apakah rumah tangga saudara rusak? Ataukah karier saudara rusak? Tetaplah pandang kepada Bapa Yahweh. Serusak separah apapun, Bapa Yahweh sanggup untuk memulihkannya. Sekalipun kita harus sadar, kita akan melewati lorong waktu, saudara. Saya tidak bisa membayangkan ketika Noah keluar dari bahtera, dia lihat di mana-mana, tidak ada lagi rumah. Semua hancur. Tidak ada lagi suara hingar-bingar manusia. Tidak ada lagi suara apapun. Karena yang hidup hanya 8 orang. Saya kalau lihat Noah dan angka 8, itu luar biasa, saudara. Angka 8 itu adalah huruf, bahasa Ibrani apa? Chet, itu Khayai atau Kayim, itu hidup yang kekal atau eternal life. Sementara Noah itu huruf pertamanya apa? Nun. Nun itu simbolnya kecambah, saudara. Simbolnya kehidupan yang baru. Dan saya katakan, separah apapun kondisi saudara, Bapa Yahweh sanggup memulihkan dengan kehidupan yang baru, yang jauh lebih indah dari masa lalu saudara. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang ke-18 saudara. Nah, di sini ada unsur tentang pentingnya keluarga. Noah dan keluarganya diselamatkan bersama. Menunjukkan pentingnya ikatan keluarga dan kerjasama dalam menghadapi tantangan yang besar. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara lihat gambar ini, aduh Tuhan, mereka semua sudah pada mati, hanya 8 orang mengucap syukur kepada Bapa Yahweh atas kehidupan yang baru. Jadi saya katakan inilah pentingnya keluarga. Jangan sampai keluarga saudara itu pecah. Jangan sampai keluarga itu berantakan. Karena keluarga itu adalah orang yang terdekat yang bisa menjadi pendukung dalam kehidupan saudara. Sesukses apapun, tanpa keluarga saudara akan limbung, saudara-saudara. Sekarang yang ke-19. Nah, ini ada peristiwa Noah mabok anggur, saudara. Noah mabok. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kok sampai Noah itu mabok? Nah, ini banyak orang yang coba untuk menafsir-nafsirkan. Ya. Kenapa sih kok sampai dia bisa mabok? Yang pertama, ini penafsiran yang pertama. Bisa saja Noah tidak mengerti kalau minum anggur berlebihan itu bisa mengakibatkan mabuk. Karena ini petani pertama setelah adanya air bah. Dia jadi petani dan menanam anggur. Begitu anggurnya itu berbuah, dia mulai makan, lalu makan sampai mabuk. Saya yakin kalau sampai minum anggur sampai mabuk, berarti anggur itu bukan anggur yang fresh, tetapi sudah difermentasi, saudara. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua, Noah itu mengalami tekanan, melihat kehancuran dunia, tidak ada lagi manusia selain keluarganya. Jadi secara psikologi, Noah mengalami depresi yang luar biasa. Jadi dia minum anggur. Kemudian penafsiran yang ketiga, bisa saja Noah ini minum kebanyakan
akibat merenung sendiri betapa hebatnya murka Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya jadi Noah, pasti saya akan merenung, aduh Tuhan, betapa hebatnya murka-Mu kepada manusia. Tetapi aku kok mendapatkan anugerah keselamatan. Itu yang harusnya kita sama-sama renungkan. Dan saya beritahu saudara, saudara yang ada di tempat ini, saudara yang menyaksikan streaming kami, memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saudara sebetulnya tidak akan dimurkai oleh Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan anugerah. Itu sebabnya pergunakan anugerah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, saudara. Ada narasi tentang mabuknya Noah ini adalah cara untuk menunjukkan sisi manusiawi dari seorang nabi. Ini menggambarkan bahwa orang sesaleh apapun bisa saja memiliki kelemahan dan bisa saja memiliki kesalahan, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang Noah yang mabuk, tentu kita akan ingat bagaimana setelah Noah itu mabuk, saudara. Dan ternyata Noah ketika mabuk dia telanjang bulat, saudara. Dan Noah yang memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Pada waktu itu Ham melihat Noah dalam keadaan telanjang. Apa yang terjadi ketika melihat ayahnya telanjang? Dia panggil saudara-saudaranya, yaitu Sem dan Yafet. Hei Sem, Yafet, lihat bapak kita telanjang, yuk kita nonton. Itu kira-kira bagaimana saudara? Ternyata cerita Ham yang mempermalukan Noah memiliki lapisan makna. Yang pertama yaitu menggambarkan seorang anak yang memiliki karakter jahat, yang tidak bermoral dan pentingnya menghormati orang tua. Artinya Ham itu tidak menghormati orang tua. Dia tidak punya moral, saudara. Kenapa? Karena orang tuanya itu telanjang, bukannya ditutupi, malah diumumkan, saudara. Beda dengan Yafet dan Sem. Dikatakan mereka berdua mengambil kain dan berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya. Jadi, menjadi gambaran tentang 2 kutub yang berbeda. Sama seperti Yeshua, saat dia didatangi oleh ahli Taurat dan orang Farisi dengan membawa seorang perempuan yang katanya kedapatan berbuat zina. Apakah Yeshua mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi? Tidak, saudara. Nah, ini konsep Yeshua ini luar biasa. Ketika orang Farisi datang dan berkata, Yeshua, lihat, ini saya menemukan perempuan ini berbuat zina. Nah, oleh karena itu, menurut hukum Moshe, perempuan ini harus mati. Sekarang pendapatmu bagaimana? Oh ya, silahkan lemparin aja dengan batu, begitu? Tidak, saudara. Justru Yeshua mengatakan, dia tulis di tanah dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang yang pertama melempari perempuan ini dengan batu. Nah, kitab suci mengatakan bahwa mereka dihakimi oleh hati nuraninya sendiri. Iya ya, sekalipun saya ahli Taurat dan orang Farisi, tapi saya salah juga, kan tugas saya di bait suci. Kok bisa ngonangi perempuan yang berbuat zina? Lalu kalau gitu saya sedang apa? Berarti sedang
nginjen, ngintip. Lalu kalau perempuan itu berbuat zina, terus laki-lakinya mana? Emangnya perempuan ini berzina sama kambing apa sama anjing? Kan tidak, harus ada laki-lakinya, saudara. Sehingga Yesua menyelamatkan. Yesua tidak mempermalukan. Nah, tindakan HAM adalah tindakan jahat yang tidak bermoral dan buruknya suatu karakter. Yang kedua, sikap tidak hormat kepada orang tua dan ketidakpedulian terhadap keluarga. Bayangkan, kalau keluarga, apalagi orang tua saja sampai dipermalukan, wah berarti orang si HAM ini, dia akan dengan mudah mempermalukan orang lain. Lawang orang tuanya saja dipermalukan, apalagi orang lain, betul nggak Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, tindakan Sem dan Yafet adalah bentuk penghormatan yang mendalam, dan ini adalah tindakan yang benar dan terhormat. Jadi kalau saya lihat ini baru saja diperbaharui, sudah bikin dosa. Noahnya berbuat dosa, HAM juga berbuat dosa. Apalagi setelah tahu bahwa HAM itu mempermalukan bapaknya, maka Noah melakukan kutukan. Dan itu lebih keliru lagi, saudara, karena mendatangkan bencana bagi HAM. Dan pada saat ini, saya sudah sampaikan sisi paralel dari apa yang terjadi peristiwa Noah dan Lot. Dan saya percaya melalui materi ini, kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dan kami diberikan kemampuan untuk memahaminya lebih dalam lagi, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mazmur 91 ayat 16 berkata, Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Yom Holodet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Dan karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli, maka saudara seperti biasa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pembangunan Kehilat. Dan bagi saudara yang berulang tahun di bulan Juli, kami persilahkan maju ke depan, kita akan sama-sama doakan. Yang tidak berulang tahun, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Ya, yang berulang tahun di bulan Juli, silakan maju ke depan. Kami tunggu kedatangan saudara ke depan ini, karena saudara akan didukung doa oleh banyak orang. Haleluya. Saudara yang ada di Roma juga yang berulang tahun, angkat tangan saudara. Ya, mari kita akan sama-sama berdoa, Bapak Ibu, bagi yang berulang tahun di bulan Juli. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini saya datang menghampiri tahtamu yang kudus.
Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang berulang tahun, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming kami. Mereka berulang tahun di bulan Juli. Bapa, saya minta berikanlah kado istimewa untuk mereka, yaitu doa-doa yang selama ini mungkin belum terjawab. Biarlah di hari ulang tahun ini mereka mendapatkan jawaban daripadamu, sehingga mereka boleh bersukacita. Kami mohon Bapa Yahweh, Kau nyatakan kuasa-Mu yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat akal budi, supaya di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Yang sudah bekerja, Tuhan tambahkan income-nya semakin bertambah besar. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan. Bapak Yahweh, berkati dengan segala kelimpahannya. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk pembangunan. Terima kasih Bapak Yahweh, dan sebentar kami mau pulang. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne khaufriat matka ufrifahem teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa,
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.